Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembacaan kitab Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq, dan ini adalah pertemuan yang ke-28 yang kita akan membaca insyaallah taala bait syair yang ke-20 pada halaman 39. Bait syair yang akan menerangkan kepada kita tentang kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kewajiban kita yang paling utama terhadap mereka. Pada bait ke-20 ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, wa khassa lahu ar-rahmanu ashabahu al-ula aqamul huda wad-dina haqqan wa mahadu. Dan Ar-Rahman, Allah yang memiliki rahmat yang sangat luas, telah mengkhususkan untuk Nabi SAW para sahabatnya, para sahabat beliau, al-ula aqamul huda wad-dina, yang mana mereka menegakkan huda, menegakkan petunjuk dan agama, menegakkan petunjuk dan agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW, haqqan wa mahadu, dan mereka melaksanakan itu haqqan, dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya, wa mahadu, dan mereka telah membuat pijakan yakni bagi umat-umat setelahnya. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala mengatakan, wa khassa lahu ar-rahmanu ashabahu al-ula, Allah Ar-Rahman telah mengkhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat beliau, ay anna Allah subhanahu wa ta'ala istafa lahu sahban kiraman, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih untuk Nabi SAW sahban kiraman, para sahabat yang mulia, qamu binusratihi, yang melakukan nusrah, yaitu pertolongan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa mu'azaratihi, dan memberikan penguatan, dukungan dan penguatan kepada beliau salawatullahi wassalamuhu alaih, semoga salawat dan salam Allah Ta'ala tercurah kepada beliau. Wa kanu khairan nasi wa afdalal alamina wa afdala umamin nabiyyin, dan mereka adalah khairan nas, manusia yang terbaik, wa afdalal alamin, dan mereka adalah makhluk yang paling utama, tentu saja setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, karena makhluk yang paling utama adalah para nabi dan rasul. Di kalangan manusia yang paling utama adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa afdala umamin nabiyyin, dan mereka adalah umat para nabi yang paling utama. Mereka para sahabat sebagaimana diterangkan di sini adalah manusia yang paling utama, manusia yang paling baik secara mutlak setelah Nabi Muhammad, setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. La kana wa la yakunu mithluhum ba'da nabiyyin, dan tidak ada sebelumnya dan tidak pula akan ada lagi yang semisal mereka setelah para nabi yang ada. Maksudnya tidak ada yang mencapai kedudukan seperti halnya para sahabat radhiyallahu anhum, baik dari kalangan umat yang terdahulu ataupun yang datang belakangan, selain dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Karena tentu saja para sahabat tidak akan mampu mengalahkan atau melampaui kedudukannya para nabi-nabi Allah alaihi wassalatu wassalam. Tapi setelah kedudukan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, para sahabat inilah manusia-manusia yang terbaik. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan, ditampakkan untuk manusia. Ini merupakan penegasan dari Allah Ta'ala tentang bahwasanya para sahabat adalah umat terbaik. Wa ja'a fil hadithi anhu salawatullahi wassalamuhu alaih, dan telah datang dalam hadis dari beliau Nabi Muhammad salawatullahi wassalamuhu alaih, beliau mengatakan, ala innakum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Ketahuilah, sesungguhnya kalian itu telah menyempurnakan 70 umat. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah.
kalian adalah yang terbaik dan paling mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Jadi para sahabat ini ya adalah kaum yang telah menyempurnakan umat-umat yang Allah taala ciptakan, umat manusia yang Allah ciptakan. Sempurna sudah dengan adanya umat Islam. Dan ternyata para sahabat adalah yang terbaik dari kalangan umat manusia yang ada, yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-ula ya, dalam syair tadi dikatakan ashabahul ula aqamul huda wad dina. Maka dikatakan di sini al-ula bimakna alladzina. Jadi al-ula ini adalah semakna dengan alladzina, isim mausul ya. Ka qaulika humul ula qalu kada. Ai alladzina, ai humul ladzina qalu kada. Mereka adalah yang mengatakan ini ya. Jadi al-ula maknanya adalah alladzina. Ya, isim mausul berarti. Ya. Jadi mereka para sahabat al-ula aqamul huda wad dina haqqan. Mereka adalah para sahabat adalah orang-orang yang ya aqamul huda wad dina haqqan, menegakkan huda petunjuk dan agama ini dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya ya. Ini bijuhudin 'azimatin wa a'malin mutawaffiratin qaddamaha haula'is sahbu nashran wa iblaghan lidinillahi tabaraka wa ta'ala. Ini mereka telah menegakkan al-huda wad din, petunjuk dan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan sungguh-sungguh, ay bijuhudin 'azimatin, dengan kesungguhan yang besar, wa amalin mutawaffiratin, dengan amalan-amalan yang banyak dan sempurna ya. Qaddamaha haula'i as-sahbu, yang dipersembahkan oleh para sahabat ini ya, nashran, berupa penyebaran agama dan petunjuk tersebut, wa iblaghan, dan menyampaikan lidinillahi tabaraka wa ta'ala, agama Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi mereka telah bersungguh-sungguh di dalam meneruskan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ad-din wal huda, al-huda wad dinil haq ya. Diteruskan dengan sungguh-sungguh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya. Fakanu ahaqqan nasi wa aulahum wa ahdhahum nasiban bida'wati nabiyyina alaihi salatu wassalam allati qala fiha naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhum ya. Maka mereka adalah orang yang paling berhak, yang paling layak dan paling besar mendapatkan bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau berkata di dalam doa tersebut, naddarallahu mur'an, semoga Allah taala membaguskan cahaya wajah bagi seseorang, sami'a maqalati, yang dia mendengar ucapanku, fawa'aha, lalu dia menghafalnya, wa hafidhaha, dan menghafalnya ya, dia menerimanya dan menghafalnya, wa ballaghaha, dan kemudian dia menyampaikan ucapanku tersebut ya. Para sahabat mereka adalah orang-orang yang langsung mendengar dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memahaminya ya dan menghafalnya, dan kemudian mereka menyampaikan kepada generasi setelah mereka. Maka mereka adalah orang yang pertama kali mendapatkan bagian dari doa ini, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bagian terbesar dari doa ini. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan bisa jadi orang yang membawa fikih, yang membawa hadis atau membawa suatu ilmu, dia sampaikan ila man huwa afqahu minhu, kepada orang yang lebih faqih dari dia. Maksudnya ini merupakan dorongan motivasi dari Nabi SAW bagi siapa saja yang mendengar sabda Nabi SAW untuk menyampaikan kepada orang lain. Karena bisa jadi dia yang mendengar sabda Nabi ini ya, yang mendengar sabda Nabi ini yakni dia nyampaikan kepada orang yang lebih bisa mendapatkan pelajaran yang banyak dari sabda Nabi yang kita sampaikan kepada orang tersebut. Sehingga ini merupakan motivasi bagi siapa saja yang mendengar sabda Nabi SAW dan menghafalnya untuk dia menyampaikan hal tersebut kepada orang lain. Boleh jadi orang lain itu akan bisa memahami hadis tersebut lebih besar pemahamannya daripada yang menyampaikan. Nah, ini merupakan motivasi yang sangat bagus. Kemudian beliau mengatakan wa mahadu, dan para sahabat itu telah memberikan pijakan, ay hayya'u wa watta'u
mereka telah mempersiapkan dan memberikan pijakan. Wa tamhidut tariq tauti'atuhu, dan tamhidut tariq memberikan pijakan bagi jalan ini, yaitu tauti'atuhu, yaitu mempersiapkannya. Maksudnya apa di sini? Wa humul ladzina bada'u ala ithrin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi tauti'atit tariqil islami li ummatil islam. Yaitu mereka adalah orang-orang yang memulai dengan jejak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'u ala ithrin nabiy sallallahu alaihi wasallam, setelah sepeninggal Nabi SAW, mereka lah yang memulai memberikan ini pijakan jalan, yaitu jalan Islam untuk umat Islam ini. Maksudnya mereka, para sahabat, mereka lah yang menjadi orang-orang yang telah mengamalkan kebaikan dalam Islam, mengamalkan prinsip-prinsip dalam Islam, dan mereka telah menyampaikan prinsip-prinsip dalam Islam tersebut, pokok-pokok agama dalam Islam, ya, sehingga tidak ada satupun kebaikan kecuali telah mereka lakukan. Sehingga orang-orang yang setelahnya, kalau mereka ingin meniti jalan Islam, mereka harus merujuk kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Mereka harus merujuk kepada para sahabat dan kembali kepada mereka radhiyallahu anhum ajma'in dalam memahami agama Islam ini, ya, dalam mengambil prinsip-prinsip dalam agama Islam ini, ya, karena mereka lah yang membuat pijakan tersebut setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajazahum an ummatil islami khairal jazai, maka semoga Allah Ta'ala memberikan balasan kepada mereka atas nama umat Islam dengan sebaik-baik balasan. Radhiyallahu anhum wa ardahum, dan semoga Allah meridhai mereka dan menjadikan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kata Syekh, summa bayyana al-wajiba tujaha as-sahabati. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala menjelaskan kewajiban, yaitu kewajiban kita terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Faqal, lalu Syekh mengatakan, fahubbu jami'il ali was-sahbi indana ma'asyira ahli al-haqqi fardun mu'akkadu. Maka mencintai seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-al, yaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sahbi, dan para sahabat Nabi, mencintai seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, indana, bagi kita, ma'asyira ahlil haq, yaitu orang-orang yang berusaha untuk meniti kebenaran, adalah fardun mu'akkadu, adalah suatu kewajiban yang ditekankan, ya. Ai hubbu haula'i sahbi ajma'in wa hubbu ali baitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dinun wa qurbatun. Bahwasanya mencintai para sahabat ini seluruhnya dan mencintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama dan ibadah. Maksudnya merupakan bagian dari agama Islam, ya, dan merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Yataqarrabu biha al-muslimuna ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum muslimin ini mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan kecintaan mereka kepada para sahabat dan ahlul bait ini, ya. Wa bughdhuhum nifaqun wa tughyan. Sebaliknya, ya, apabila mencintai para sahabat dan ahli bait adalah merupakan bagian dari agama, bagian dari ibadah kita kepada Allah Ta'ala, maka membenci mereka, bughdhuhum, membenci mereka adalah nifaqun wa tughyan, adalah merupakan kemunafikan dan sikap melampaui batas. Ini kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'a salamatis suduri tujahahum, ya, disertai dengan keselamatan hati kita terhadap mereka, yakni kita tidak memiliki kedengkian sedikit pun terhadap diri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita mencintai mereka dengan sepenuh hati, ya, tidak ada rasa dengki terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qad qala Allah Subhanahu wa Ta'ala fil Qur'ani, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Mereka mengatakan, Rabbana, ya Allah, Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, termasuk di antaranya adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau menjadikan dalam hati kami ini ada rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih lagi Maha
penyayang. Jadi inilah merupakan salah satu prinsip dalam agama kita, ya. Kita harus merujuk kepada para sahabat dalam kita beragama, dan kita harus mencintai para sahabat, ya, karena itu merupakan bagian dari keimanan, dan membenci para sahabat merupakan bagian dari kemunafikan. Baik, kemudian kita tuliskan seperti biasa, yaitu pelajaran yang bisa kita ambil atau kesimpulan yang bisa kita petik dari apa yang kita baca kali ini. Yang pertama adalah tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka adalah orang-orang yang Allah pilih untuk berteman, bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meneruskan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama ini, ya. Mereka adalah orang-orang yang Allah pilih untuk berteman dan bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meneruskan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama ini. Kemudian di antara pelajaran yang kita petik bahwasanya para sahabat adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Tidak ada manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul selain daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana banyak orang-orang yang baik, ya, tetapi yang paling baik adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui di sini yang poin ketiga ini tentang siapa mereka para sahabat. Yang dimaksud dengan para sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan beriman. Jadi dia berjumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, dan ketika meninggal dunia pun dalam keadaan beriman. Adapun orang yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman, namun dia meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka tidak termasuk golongan para sahabat, ya. Demikian pula orang-orang yang munafik, ya, yang mereka berjumpa dengan Nabi SAW tetapi tidak dalam keadaan beriman, ya, mereka menampakkan keislaman tetapi hakikatnya mereka kafir, maka mereka juga bukan termasuk golongan sahabat, ya. Demikian pula orang yang berjumpa kepada Nabi SAW tetapi belum dalam keadaan beriman, namun ketika Nabi Muhammad SAW wafat, ya, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ya, kemudian dia baru beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, maka dia bukan termasuk sahabat. Jadi sahabat dikatakan sahabat adalah orang yang berjumpa dalam keadaan beriman, ya, berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman, dan ketika dia meninggal pun juga dalam keadaan beriman. Nah, kemudian yang keempat, di sini kita memiliki kewajiban terhadap para sahabat. Kewajiban kita kepada para sahabat adalah mencintai mereka dan memiliki hati yang selamat terhadap mereka, ya, kita tidak membenci mereka, tidak pula memiliki persangkaan yang buruk kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Demikian pula kewajiban kita kepada ahlul bait, ya, kita wajib mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, ya, mencintai mereka yang kita sebutkan dalam poin yang keempat ini adalah bagian dari keimanan, sedangkan membenci mereka adalah bagian dari kemunafikan. Kemudian pelajaran yang terakhir yang keenam di sini kita tuliskan, dan termasuk kewajiban kita juga adalah menjadikan para sahabat sebagai rujukan kita dalam beragama, ya, kita berusaha beragama dalam Islam ini sebagaimana para sahabat beragama dalam Islam, karena mereka adalah orang-orang yang telah dipuji oleh Allah Ta'ala, ya, telah direkomendasikan Allah Ta'ala tentang ketaatan mereka, tentang kebaikan mereka dalam beragama. Maka tidak ada jalan untuk beragama dengan sebaik-baiknya kecuali sebagaimana beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula karena mereka para sahabat, merekalah yang telah memberikan pijakan bagi umat-umat setelahnya dalam beragama, sehingga kita harus mengikuti pijakan tersebut, pijakan yang telah disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah yang bisa kita baca dan kita pelajari pada pertemuan yang ke-28 ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh kepada kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.